warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlinda Melenia, NIM 210 40 11 4003, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas A, angkatan tahun 2021. Pada hari ini saya akan melanjutkan topik yang kedua, yaitu tentang ketahanan nasional dengan dosen pembimbing Bapak Ludovicus Wawanswadu selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Ketahanan nasional. Terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Sudah sejak lama Indonesia menjadi incaran banyak negara atau bangsa lain. Karena potensinya yang besar, dilihat dari wilayahnya yang luas dengan kekayaan alam yang banyak sekali. Beberapa ancaman dalam dan luar negeri telah dapat diatasi bangsa Indonesia dengan adanya tekad bersama menggalang kesatuan dan keutuhan bangsa. Kekuatan bangsa dalam menjaga keutuhan negara Indonesia tentu saja harus selalu didasari oleh segenap landasan, baik landasan ideal, konstitusional, dan juga wawasan visional. Terbukti, setelah perjuangan bangsa tercapai dengan terbentuknya NKRI, ancaman dan gangguan dari dalam juga timbul, yang bersifat kegiatan fisik sampai yang ideologis. Meski demikian, bangsa Indonesia memegang satu komitmen bersama untuk tegaknya negara kesatuan Indonesia. Dorongan kesadaran bangsa yang dipengaruhi kondisi dan letak geografis dengan dihadapkan pada lingkungan dunia yang serba berubah dan memberikan motivasi dalam menciptakan suasana yang damai. Sejak merdeka, negara Indonesia tidak luput dari gejolak dan ancaman yang membahayakan. Apa itu dalam kehidupan kelangsungan bangsa Indonesia? Tetapi bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dari agresi Belanda dan mampu menegakkan wibawa pemerintahan dari gerakan separatis. Ketahanan nasional Indonesia yaitu kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integrasi, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Nah, ketahanan berasal dari kata tahan, yaitu tahan menderita, tabah, kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah. Ketahanan nasional berbicara tentang perihal yaitu kekuatan, keteguhan hati atau ketabahan. Jadi ketahanan nasional yaitu perihal kuat teguh dalam melakukan kesadaran. Sedangkan pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan berdaulat. Dengan demikian, ketahanan nasional yaitu perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Nah, ketahanan nasional juga mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman maupun hambatan baik yang datang dari luar ataupun dari dalam secara langsung dan tidak langsung. Nah, negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Karena apa? Keadaan atau kondisi nasional selalu berkembang dan keadaan selalu berubah-ubah. Oleh karena itu, ketahanan nasional harus dikembangkan dan dibina agar sesuai dengan perkembangan zaman. Ketahanan nasional itu pun juga mempunyai makna yang amat luas. Bagi bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan adat istiadat, ketahanan nasional juga perlu dipahami secara konvergensi dan terpadu, baik secara personal maupun sosial, untuk kemudian diwujudkan secara nyata di bumi Nusantara. Nah, dalam konteks inilah, maka ketahanan nasional merupakan sebuah amanat yang harus diperjuangkan bersama-sama guna untuk komponen bangsa sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Dengan kata lain, ketahanan nasional adalah
tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia. Mengapa sih kok seperti itu? Karena ketahanan nasional itu tidak hanya persoalan ketentaraan, melainkan juga terkait dengan persoalan lain seperti persoalan agama, budaya, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Dengan begitu, semua komponen bangsa memiliki agamawan, ekonom, cendekiawan, wiraswastawan, wartawan, dan lain-lain yang dapat memberikan sumbangsi maksimal bagi ketahanan nasional. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui peraturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan Nusantara, dengan kata lain konsepsi ketahanan nasional yaitu pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran yang adil dan merata, rohania dan jasmania. Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa melindungi nilai-nilai nasional terhadap ancaman di luar maupun di dalam. Ketahanan pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan politik bangsa Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam kekuatan nasional menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, untuk menjamin kelangsungan kehidupan politik bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, apa sih tujuan ketahanan nasional? Nah, yaitu untuk menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan serta kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional dapat dijelaskan seperti berikut ini. Pertama yaitu ketangguhan. Ketangguhan adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat menderita atau dapat menanggulangi beban yang dipikulnya. Kedua, keuletan yaitu usaha secara giat dengan kemampuan yang keras dalam menggunakan kemampuan tersebut di atas untuk tetap mencapai tujuan utama. Yang ketiga yaitu identitas, yaitu ciri khas suatu bangsa atau negara dilihat secara keseluruhan. Negara dilihat dalam pengertian sebagai suatu organisasi masyarakat yang dibatasi oleh wilayah dengan penduduk, sejarah, pemerintahan, dan tujuan nasional, serta dengan peran internasionalnya. Yang keempat yaitu integritas. Integritas merupakan kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional. Yang kelima yaitu ancaman. Ancaman yang dimaksud itu adalah hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijakan, dan usaha ini dilakukan secara konseptual, kriminal, dan politis. Yang keenam, hambatan dan gangguan merupakan hal atau usaha yang berasal dari luar dan dari diri sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu kita mengenal fungsi ketahanan nasional. Nah, ketahanan nasional mempunyai 3 fungsi. Itu daya tangkal dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan ketahanan nasional di Indonesia yang ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek
ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga tercapailah kesejahteraan rakyat. Nah, pengaruh dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja yang dibuat pemerintah memuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, bagaimana cara mewujudkan ketahanan nasional? Nah, perwujudan ketahanan nasional yang dikembangkan bangsa Indonesia meliputi ketahanan ideologi, yaitu kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional, dan juga kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Selanjutnya yaitu ketahanan politik, merupakan kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi yang bertumbuh pada perkembangan demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat. Nah, ada pun juga ketahanan ekonomi. Apa itu ketahanan ekonomi? Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan menerapkan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, menciptakan kemandirian ekonomi, serta daya saing yang tinggi guna mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan makmur. Nah, ketahanan sosial budaya yaitu kondisi kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang menjiwai kepribadian nasional tetap berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia serta masyarakat yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hidup rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, selari, dan seimbang, serta menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya nasional. Nah, pertahanan keamanan yaitu sebuah kondisi daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas, pertahanan keamanan negara yang tetap dinamis, mengamankan pembangunan dan hasilnya serta kemampuan mempertahankan sebuah kedaulatan negara dan menangkal semua bentuk ancaman. Nah, berikutnya tuh ada ciri dan asas ketahanan nasional loh. Nah, ketahanan nasional yang dikembangkan bangsa Indonesia bertumpu pada budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sehingga berbagai ciri ketahanan nasional yang dikembangkan tidak dapat dilepaskan dari tata kehidupan bangsa Indonesia. Nah, bagaimana ciri ketahanan nasional tersebut? Nah, ketahanan nasional tersebut merupakan persyaratan utama bagi bangsa yang maju dan mandiri dengan tetap semangat, tidak mengenal menyerah, yang akan memberikan dorongan dan rangsangan untuk berbuat dalam mengatasi tantangan, hambatan, gangguan yang timbul. Nah, menuju pertahanan kelangsungan hidup, bangsa Indonesia yang baru membangun dirinya juga tidak lepas dari pencapaian tujuan yang dicita-citakan. Nah, ketahanan nasional diwujudkan sebagai kondisi yang dinamis bangsa Indonesia, tentunya berisikan keuletan dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan kekuatan dengan menjadikan ciri mengembangkan ketahanan nasional berdasarkan rasa cinta tanah air serta kepada perjuangan ulet dalam usaha yang didasarkan pada ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, keuletan dan ketangguhan tetap sesuai dengan perubahan yang dihadapi sebagai akibat dinamika perjuangan, baik dalam pergaulan antar bangsa maupun dalam rangka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
Ketahanan nasional juga memiliki sifat yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan dan asas-asasnya. Apa saja itu? Pertama yaitu mandiri. Ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta pada keuletan dan ketangguhan, yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dengan tumpuan pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan persyaratan untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Yang kedua yaitu dinamis. Nah, ketahanan nasional tidaklah tetap. Ia dapat meningkat ataupun menurun, tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara serta lingkungan strategisnya. Sebab hal ini sesuai dengan hakikat bangsa segala sesuatu dunia ini harus senantiasa berubah dan perubahan itu senantiasa berubah pula. Karena itu, upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu wibawa. Nah, keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berlangsung dan berkeseimbangan dapat meningkatkan kemampuan kekuatan bangsa. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaannya dan tingkat daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat yaitu konsultasi dan kerjasama konsepsi pertahanan nasional. Nah, Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonistis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Nah, mengapa sebuah bangsa memerlukan ketahanan nasional? Mengapa dengan demikian? Karena ketahanan nasional ini sangat penting bagi masyarakat Indonesia dalam melakukan eksistensi negara dan negara sebagaimana halnya dalam pemerintah. Untuk menjamin kepribadian, kejujuran, dan daya tahan negara, serta mengikuti keberadaan organisasi untuk mencapai kepentingan umum. Untuk pemajuan kemampuan solidaritas negara di bidang sistem kepercayaan, masalah legislatif, ekonomi, sosial budaya, dan perlindungan, serta keamanan, sehingga bantuan pemerintah individu dapat tercapai. Untuk apa? Untuk menghadapi kesulitan, hambatan, bahaya yang datang dari luar maupun dari dalam, dengan mempunyai implikasi mengganggu eksistensi negara dan negara untuk melindungi bangsa yang diharapkan dapat membangun negara kita untuk memperbaiki keadaan. Nah, ketahanan nasional suatu bangsa merupakan komponen penting dan penentu keberadaan suatu negara dan bangsa yang bersangkutan. Ketahanan nasional adalah pengawal negara dalam mengurus dan menanggulangi berbagai persoalan yang dihadapi oleh negara dan negara yang bersangkutan. Hal ini penting karena apa? Mengingat keselamatan masyarakat tidak hanya terkait dengan bagian dari keamanan dan permintaan publik, akan tetapi juga terkait dengan berbagai bagian kehidupan negara, termasuk bagian dari organisasi negara dan administrasi negara. Nah, apa kemungkinan yang terjadi jika seseorang juga tidak memiliki ketahanan diri yang tangguh? Dapat membuat seseorang menjadi tidak yakin dong tentunya, efektif jatuh dengan penghinaan, mudah terpengaruh oleh perkataan orang lain, merendahkan diri sendiri dengan asumsi seseorang memiliki hambatan yang tidak berdaya tersebut. Ia akan sepenuhnya tidak berdaya melawan kesedihannya. Keputusan yang ekstrim akan menyebabkan masalah mental dan bahkan dapat berpikir lewat jika orang itu mengakhiri semuanya. Nah, oleh karena itu, seseorang harus memiliki ketahanan diri yang tangguh untuk membantu dalam membentuk mental secara signifikan lebih siap menghadapi setiap bahaya yang kita hadapi. Banyak orang yang ragu untuk melakukan hal baru dalam hidupnya karena mereka tidak berani menghadapi tantangan.
sebab mereka tidak memiliki sikap tangguh yang dibutuhkan. Nah, itu tadilah topik kedua tentang ketahanan nasional yang dapat saya review dalam melanjutkan topik pertama yang sudah saya review tadi tentang wawasan Nusantara. Terima kasih untuk Bapak dosen Ludovicus Bamanswadu yang telah menonton tayangan video yang saya buat dan juga teman-temanku semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.